Teori hierarki kebutuhan Maslow merupakan teori psikologis yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dari 5 tingkatan, mulai dari yang terdasar yaitu fisiologis hingga yang tertinggi yaitu aktualisasi diri. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dari yang terendah terlebih dahulu sebelum beralih untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Sederhana, manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti menaiki anak tangga, yaitu mereka akan memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu sebelum terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selanjutnya. Pada teori ini, kebutuhan dibagi menjadi 2 fase besar. Yang pertama, ada kebutuhan kekurangan, yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk dapat bertahan hidup dan merasa dicintai, merasa aman, serta dihargai. Yang kedua, ada kebutuhan tumbuhan, yaitu kebutuhan yang mendorong kita untuk mencapai potensi tertinggi dari diri kita sendiri yang disebut dengan aktualisasi diri. Di titik puncak inilah seseorang bukan hanya lagi hidup, tetapi mereka sudah menjadi dirinya mereka sendiri yang paling otentik dan penuh makna. Pada intinya, teori Maslow ini membahas tentang peta perjalanan dari hidup seseorang menuju pertumbuhan tertinggi pada setiap manusia. Kelebihan teori Maslow: 1. Mudah dipahami. Teori ini sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh siapa saja karena teori ini hanya berfokus pada kebutuhan dasar manusia seperti makanan dan keamanan. 2. Mengakui sifat manusia. Maslow mengidentifikasi bahwa manusia memiliki kebutuhan material dan non-material seperti kasih sayang dan harga diri. 3. Relevan di berbagai bidang. Kebutuhan Maslow dapat diterapkan dalam konteks seperti sekolah, tempat kerja, dan rumah. Yang selanjutnya ada kelemahan teori Maslow. 1. Kurangnya dukungan empiris. Kurangnya bukti empiris yang kuat membuat sulit untuk memvalidasi teori ini secara ilmiah. 2. Bias budaya. Teori ini dikritik karena berdasarkan pada nilai dan kebutuhan masyarakat barat, sehingga tidak selalu berlaku untuk semua budaya. Selanjutnya, penerapan teori Maslow dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan paling mendasar untuk kelangsungan hidup, seperti makan, minum, tidur, tempat tinggal, dan pakaian. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan fisik, stabilisasi, dan keamanan seperti memiliki asuransi, adanya peraturan, dan lingkungan yang aman, serta jauh dari kriminalitas. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki. Ini termasuk hubungan dengan keluarga, teman, dan pasangan. Kebutuhan penghargaan. Kebutuhan akan rasa hormat dari orang lain dan rasa harga diri ini mencakup pencapaian, pengakuan, dan status. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan untuk memenuhi potensi diri sepenuhnya. Ini adalah tingkat tertinggi yang melibatkan pertumbuhan pribadi, kreativitas, dan pemenuhan diri. Nah, itu tadi penyampaian teori Maslow dari kami. Terima kasih.